Selamat pagi Indonesia. Hari ini berlangsung pemilu di kampus kami. Tapi apa arti demokrasi untuk anak muda? Mari kita simak video Dirgo sebagai mahasiswa yang bingung dengan sistem ini. Nama saya Dirgo. Katanya demokrasi. Tapi kenapa hasil pemilu sudah ditentukan? Yang punya kuasa selalu menang. Yang berbeda pendapat malah dibenci. Apa gunanya demokrasi? Go, apa kau sedih? Ada masalah apa nih? Jadi gini, aku mikir sekarang nih, demokrasi ini nggak berguna lagi. Lihat pemilu yang udah terjadi sekarang nih. Justru orang-orang yang bagi-bagi amplop itulah yang jadi pemenangnya. Sehingga yang lain tuh hanya pelengkap angka aja. Oh sih, menurutku tuh cuma formalitas ya. Ini masih ada harapan nggak untuk demokrasi kita? Semoga lah ada ya. Virgo, saya dengar kalian bicara tentang demokrasi dan kalian mengatakan bahwa demokrasi itu tidak berguna. Tapi dengarkan ini dulu. Pemuda seperti Bung Hatta belajar demokrasi di Eropa dan mereka pun membawanya ke Indonesia. Semua ini demi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama itu ya? Betul, berkat demokrasi, suara kalian, suara rakyat semuanya, itu bakal menjadi cerminan untuk masa depan. Makanya jangan golput. Jadi kita tidak cuma jadi penonton ya Pak? Kita bisa ubah sesuatu. Tepat sekali Virgo, jika kalian ikut memilih, kalian telah menentukan seluruh masa depan. Demokrasi bukan cuma kata, tapi tindakan. Dirgo dan Virgo belajar bahwa setiap suara berarti. Kalian juga bagian dari demokrasi. Jangan golput karena Indonesia adalah kita semua. Katanya kita hidup di negara demokrasi. Negara di mana rakyat punya suara. Negara di mana pemilu menjadi wujud kekuasaan rakyat. Tapi apakah demokrasi itu benar-benar berjalan dengan jujur? Kadang demokrasi hanya indah di atas kertas. Di dunia nyata ada saja yang mencuranginya. Uang menjadi alat untuk membeli suara. Janji manis diberikan saat kampanye, lalu hilang setelah kursi kekuasaan didapatkan. 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Bayangkan, ada orang yang memilih bukan karena hati nuraninya, tetapi karena amplop yang diterimanya. Ada pula panitia yang memanipulasi data atau pihak yang menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan lawan. Apakah itu yang dinamakan demokrasi? Tentu tidak. Itu pengkhianatan terhadap suara rakyat. Demokrasi seharusnya tentang kejujuran, keadilan, dan suara hati dari rakyat. Tetapi kecurangan dalam pemilu ini membuat makna demokrasi menjadi kosong. Pemimpin yang terpilih bukan karena layak, tetapi karena sifatnya yang licik. Dan ketika itu terjadi, rakyatlah yang dirugikan. Namun, aku percaya kita masih punya harapan. Harapan agar generasi muda seperti kita berani berkata tidak pada politik uang, berani melawan kebohongan, dan berani menjaga suara kita sendiri. Karena demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi soal menjaga kejujuran dalam memilih. Kalau kita bisa jujur, maka demokrasi pun akan kembali bermakna. Itulah demokrasi yang sebenarnya, bukan yang dicurangi, tetapi yang dijalankan dengan hati nurani.